wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Akmalia, mahasiswa kelas 6F Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kali ini saya akan membawakan materi tentang baris dan deret. Video ini diperuntukkan untuk mata kuliah pembinaan kompetensi mengajar diampu oleh Ibu Meita. Keep on watching! Halo semuanya, selamat datang di materi baris dan deret. Materi ini diperuntukkan untuk jenjang SMP dan sederajat. There are 7 main topics we are going to cover. Pertama, ada pengertian dan perbedaan baris dan deret, baris aritmatika, deret aritmatika, contoh soal aritmatika, baris geometri, deret geometri, dan contoh soal geometri. Materi pertama, pengertian dan perbedaan baris dan deret. Pengertian baris. Baris adalah urutan dari suatu anggota-anggota himpunan berdasarkan suatu aturan tertentu. Sedangkan pengertian deret adalah penjumlahan suku-suku dari suatu barisan. Perbedaan baris dan deret. Yang merupakan barisan adalah yang dipisahkan dengan tanda koma, sedangkan deret adalah yang dipisahkan dengan tanda tambah. Contohnya seperti ini. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu baris aritmatika. Apa sih baris aritmatika itu? Baris aritmatika merupakan baris yang nilai setiap sukunya didapatkan dari suku sebelumnya melalui penjumlahan atau pengurangan dari suatu bilangan. Berikut ini rumus baris aritmatika. Ada rumus suku ke N atau disebut juga UN. UN sama dengan A plus N-1 kali B, dengan B sama dengan UN dikurang U N-1. Keterangannya, A merupakan suku pertama, B adalah selisih atau bedanya, N adalah suku ke N yang diinginkan. Materi yang ketiga ada deret aritmatika. Deretmatika adalah penjumlahan suku-suku dari suatu barisan aritmatika. Penjumlahan dari suku-suku pertama sampai suku ke N barisan aritmatika dapat dihitung sebagai berikut. Sn sama dengan U1 ditambah U2 tambah U3 sampai seterusnya plus UN-1. Jika hanya diketahui nilai A adalah suku pertama dan nilai N adalah suku ke N, maka nilai deret aritmatikanya adalah Sn sama dengan N per 2 dikali A plus UN. Persamaan tersebut bisa dibalik untuk mencari nilai suku ke N menjadi UN sama dengan Sn dikurang Sn-1. Untuk lebih mengerti, mari kita pelajari contoh soal berikut. Yang pertama, diketahui suatu baris aritmatika 3, 7, 11, 15, sampai seterusnya. Berapakah suku ke-7 dari contoh baris tersebut? Jawabannya, diketahui deret 3, 7, 11, 15. Ditanyanya U7. Penyelesaiannya, yang pertama yang harus kita cari adalah bedanya atau selisihnya. Selisih dari suku kedua dan suku pertama. Makanya 7 dikurang 3. 11 dikurang 7 adalah selisih dari suku ketiga dikurang suku kedua. Jadi 11 dikurang 7. Kalau misalnya mereka sama, berarti disebut aritmatika. Seperti itu. Makanya bedanya di sini 4. Langsung substitusi ke rumus UN. Karena yang ditanya berapakah suku ke-7. Berarti yang dicari rumus UN. UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Substitusi nilai A-nya. Karena A itu adalah suku pertama, di sini suku pertamanya 3, berarti ganti A jadi 3. 3 plus 7 dikurang 1 dikali 4. Kenapa di sini ada 7? 7 itu merupakan
Pertanyaannya, berapakah suku ke-7? Berarti N-nya diganti jadi 7. Bedanya tadi 4. Jadi 3 ditambah 6 dikali 4. 3 ditambah 24 sama dengan 27. Jadi suku ke-7 yang kita dapat adalah 27. Lanjut ke soal berikutnya. Dari suatu barisan aritmatika, diketahui suku ketiga adalah 36 dan jumlah suku kelima adalah 144. Jumlah 10 suku pertama deret tersebut adalah diketahui. Tadi kan suku ketiga adalah 36, berarti U3 sama dengan 36. Maka kita substitusi ke rumus UN, maka jadinya A plus 2B sama dengan 36. Jadilah itu persamaan pertama. Lanjut, jumlah suku kelima dan suku ketujuh adalah 144. Maka kita substitusi lagi ke rumus UN. A plus 4B ditambah A plus 6B sama dengan 144. Maka 2A ditambah 10B sama dengan 144. A plus 5B sama dengan 72. Kita dapat persamaan kedua. Lalu, mencari nilai suku pertama atau A dan bedanya. Yang pertama itu dengan cara mengeliminasi persamaan yang pertama tadi dengan persamaan yang kedua. Jadinya, A plus 2B dikurang A plus 5B sama dengan 36 dikurang 72. Jadinya 5B dikurang 2B sama dengan 36. A habis dikurangkan. 3B sama dengan 36. Maka B sama dengan 36 dibagi 3. B sama dengan 12. Setelah kita dapat nilai B sama dengan 12, kita substitusi nilai B tersebut pada persamaan yang pertama untuk mendapatkan nilai A. A plus 2B sama dengan 36. A plus 2 dikali 12 sama dengan 36. Maka didapatkan A sama dengan 12. Lanjut, karena A-nya sudah dapat dan B-nya sudah dapat, kita substitusi A dan B tersebut ke rumus SN. Karena yang ditanyakan jumlah 10 suku pertama. Berarti mencarinya SN. SN sama dengan N per 2 dikali 2A plus N-1 kali B. Sama dengan 10 dibagi 2 dikalikan 2 dikali 12 ditambah 9 dikali 12. Hasilnya 5 dikalikan 24 ditambah 108. Sama dengan 5 dikali 132. Hasilnya, maka jumlah 10 suku pertama deret tersebut adalah 660. Soal yang ketiga. Sebuah besi dipotong menjadi 5 bagian sehingga membentuk barisan aritmatika. Jika panjang besi terpendek 1,2 meter dan terpanjang 2,4 meter, maka panjang besi sebelum dipotong adalah pembahasan. Diketahui besi terpendek atau A, suku pertamanya adalah 1,2. Terpanjangnya atau U5, karena kan di sini 5 bagian, maka jadinya U5 atau UN sama dengan 2,4. Ditanyakan panjang besi sebelum dipotong, berarti jumlah dari baris aritmatika tersebut, maka jadinya S5. Penyelesaian, kita substitusikan nilai A dan UN tadi ke rumus SN. SN sama dengan N per 2 dikali A plus UN. Berarti S5 sama dengan 5 per 2 dikali 1,2 ditambah 2,4. S5 sama dengan hasilnya 9,0. Jadi panjang besi sebelum dipotong adalah 9,0 meter. Gimana materi yang sebelumnya? Udah paham belum tentang apa sih baris itu? Apa sih deret itu? Apa sih baris dan deret aritmatika? Nah, setelah ini, kita akan membahas tentang baris dan deret geometri. Materi kelima, baris geometri. Baris geometri adalah baris yang nilai setiap sukunya didapatkan dari suku sebelumnya melalui perkalian dengan suatu bilangan R.
R adalah perbandingan atau rasio antara nilai suku dengan nilai suku sebelumnya yang berdekatan, selalu sama. Maka dari itu, rumus dari rasio adalah R sama dengan UN per UN-1. Lanjut, topik yang keenam, deret geometri. Deret geometri merupakan penjumlahan dari suku-suku dari suatu barisan geometri. Penjumlahan dari suku-suku pertama hingga suku ke N. Barisan geometri bisa kita hitung sebagai berikut. Sn sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah sampai seterusnya ditambah UN-1 ditambah UN. Apabila hanya diketahui nilai A merupakan suku pertama serta nilai UN merupakan suku ke N, maka nilai deret geometrinya sebagai berikut. Sn sama dengan A dikalikan 1 min R pangkat N dibagi 1 min R dengan syarat R-nya lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Atau Sn sama dengan A dikalikan R pangkat N min 1 dibagi R min 1 dengan syarat R-nya lebih dari 1. Persamaan tersebut dapat kita balik untuk digunakan mencari nilai suku ke N. Cara mendapatkannya pun sama dengan deret aritmatika, antara lain dengan rumus UN sama dengan Sn dikurang Sn min 1. Yuk kita simak contoh soal tentang geometri berikut ini. Yang pertama, tentukan suku ke-10 dari barisan geometri 1, 3, 9, 27, dan seterusnya. Jawabannya, A sama dengan 1, R sama dengan 3, N-nya sama dengan 10. Karena yang dicari kan suku ke-10, makanya N-nya sama dengan 10. Karena yang ditanya adalah suku ke-10, maka yang kita cari atau yang kita gunakan adalah rumus UN. UN sama dengan A dikali R N min 1. U10 sama dengan 1 dikali 3 pangkat 10 dikurang 1. Jadi U10-nya adalah 19.683. Lanjut ke soal berikutnya. Diketahui sebuah barisan geometri 3, 6, 12, 24, 68 sampai ke UN. Tentukan suku ke-7 dan jumlah 7 suku pertamanya. Jawab nih. Yang pertama, untuk menentukan suku ke-7, maka kita harus mensubstitusikan U7 sama dengan A kali R pangkat 6 atau N-1. Maka sama aja 3 dikali 2 pangkat 6 sama dengan 3 dikali 64 sama dengan 192. Jadi suku ketujuhnya adalah 192. Yang kedua, menentukan jumlah 7 suku pertamanya menggunakan rumus Sn. Maka S7 sama dengan 3 dikali 1 dikurang 2 pangkat 7 dibagi 1 dikurang 2. Maka S7 atau jumlah 7 suku pertamanya adalah 381. Nah, dari contoh soal baris dan deret geometri, kira-kira teman-teman udah paham belum nih? Apa sih baris dan deret geometri itu? Terus perbedaan geometri dan aritmatika itu apa? Udah paham kan? Materi kita cukup sampai di sini aja. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah dalam penulisan. Cukup sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.